Di sini untuk literatur review PJ-nya Nisa ya. Nanti Nisa tolong dicatat tuh siapa-siapa yang tidak hadir, yang apa, yang telat, yang tidak on cam juga gitu ya. Nah, karena kebetulan ini angkatannya sama ya untuk publikasi ilmiah dan literatur review ya. Jadi nanti mungkin Ya, Pak. kita yang literatur review dulu, nanti setelah literatur review itu baru kita publikasi ilmiah gitu ya. Dan kita tidak akan full istilahnya sampai habis begitu karena ya mengingat waktu juga begitu ya. Tapi saya ingin menjelaskan beberapa hal penting saja gitu ya. Baru nanti di akhir sesi kita absen. Intinya begitu ya. Oke. Untuk yang publikasi ilmiah PJ-nya siapa? Harol ya. Iya Pak, saya Pak. Oke, jadi eh, kita mulai saja ya. Kita mulai di literatur review. Oke, ini yang belum on cam siapa? Narma, Hernan, Afifah, silakan on cam ya. Tadio. Jadi untuk literatur review, ini mata kuliah riset, peminatan riset yang sama seperti mata kuliah riset pada umumnya gitu. Kalau kalian sudah pernah ikut mata kuliah metodologi, mata kuliah literatur musik, nah kira-kira kurang lebih hampir mirip ya. Jadi literatur review itu adalah proses untuk mencari pustaka atau kalau bahasa Indonesia itu kajian pustaka atau studi pustaka gitu. Literatur review itu bahasa Inggris sebetulnya ya. Jadi itu merupakan tahapan sekaligus metodologi di dalam riset. Sederhananya begini, kalau kalian mau meneliti nggak punya literatur, mendingan mundur aja. Itu tidak disebut sebagai penelitian, kira-kira begitu. Kalau kalian mau meneliti, mau menulis karya tulis ilmiah, tapi miskin literatur atau bahkan tidak ada literatur, ya bukan disebut karya ilmiah, itu namanya mengarang bebas gitu ya. Jadi disebut karya ilmiah, penelitian, riset karena ada literaturnya. Apa itu literatur? Literatur itu adalah sumber-sumber yang nanti akan digunakan untuk tulisan kita gitu. Ya, seperti itu. Dan literatur review itu adalah hal yang paling penting di awal. Kalau kalian mau meneliti tentang gitar tunggal Lampung, tidak mungkin kalian bisa meneliti itu kalau belum membaca sumber-sumber yang terdahulu, ya. Itu tidak akan mungkin. Bagaimana kalian mau ngomongin satu topik tapi kalian isi kepalanya masih kosong? Maka dilakukanlah literatur review itu untuk meneliti. Sudah sejauh mana sih penelitian tentang gitar tunggal Lampung, misalkan begitu. Atau masalah-masalahnya apa? Kalian akan mengetahui itu kalau kalian membaca literatur gitu. Atau melakukan proses literatur review, kira-kira begitu ya. Jelas ya? Seperti itu. Nah, sebelum saya masuk tentang apa itu literatur review lagi lebih lanjut, nah seperti biasa, saya kembali mengingatkan aturan mainnya. Anda bukan sekali dua kali kuliah dengan saya dan sudah paham ya. Seperti itu aturan mainnya terkait dengan kedisiplinan, apapun itu, mau itu kuliah online, mau itu kuliah offline, sama saja aturannya terkait juga pengumpulan tugas gitu ya. Saya tidak mau ada yang tidak disiplin dan saya pastikan tidak akan ada dispensasi lagi. Bagi yang tidak lulus, jangan mengharap tugas tambahan. Bagi yang nilai jelek juga begitu. Jadi eh, kalian hanya punya waktu sekali ini saja gitu. Artinya lakukan kesempatan ini dengan baik ya. Jadi kalau misalkan di tengah jalan mungkin ada ini itu, kemudian kalian tidak maksimal, terus meminta keringanan, itu saya pastikan tidak akan diberikan gitu. Jadi maksimalkan waktu yang ada ya. Jangan sampai berbuat kesalahan yang membuat kalian tuh jadi harus ngulang mata kuliahnya lagi. Seperti itu. Saya sendiri tidak mau, jujur. Saya maunya kalian itu ya lulus semua gitu. Tapi apa boleh buat kalau memang
instruksi atau aturan yang sudah diberikan itu tidak diindahkan, tidak didengarkan gitu. Ya. Jadi eh, bahasa saya adalah tolong kalian ikuti saja aturan mainnya gitu ya, terkait dengan pengumpulan tugas dan lain-lain. Nah, nanti untuk mata kuliah literatur review itu karena ini mata kuliah wajib, ya tidak suka semuanya ngambil dan harus melakukan itu kalau mau lulus. Kalau tidak ya sudah, nggak ada paksaan di sini ya. Saya tidak pernah memaksa gitu, kira-kira gitu. Jadi silakan Anda eh, me, apa istilahnya ya, mengikuti aturan dengan ada yang ada gitu. Nah, di mata kuliah literatur review ini juga nanti akan saya buatkan kontrak kuliah ya. Nanti ditandatangani oleh Nisa dan Harol, nanti saya kirim lewat grup atau Japri gitu ya. Nanti ditandatangan saja secara digital gitu, tidak perlu basah nggak apa-apa. Ya, nanti ada saya dengan Harol itu berisi aturan bukti kelengkapan bahwa kita memang melakukan kontrak. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan kontrak ya konsekuensinya ada terima gitu. Kemudian semua sudah harus masuk Zoom, semuanya sudah harus masuk ke WA grup. Jadi jangan salahkan saya kalau misalkan Anda ketinggalan informasi ya. Dan saya tidak mau mendengar alasan apapun. Oke. Alasannya kuotanya habis Pak, handphonenya rusak Pak, gini gini gini. Ya monggo saja gitu. Konsekuensinya Anda terima sendiri ya. Seperti itu. Artinya silakan dikembalikan ke kalian masing-masing. Yang jelas kalau saya sudah memberikan informasi ini, saya anggapnya semua sudah tahu gitu. Jadi tidak ada lagi alasan nanti Pak saya nggak tahu saya ketinggalan informasi, tidak ada. Itu konsekuensinya silakan ditanggung sendiri. Nah, kemudian seperti biasa kita ada V-Class. Jadi nanti sesudah saya buka V-Class-nya saya akan buatkan. Detik itu juga kalian langsung masuk. Karena bisa jadi ada tugas menunggu. Ya, gitu. Dan di awal saya disclaim dulu gitu ya. Kalau mungkin dari sisi saya mungkin kurang maksimal atau mungkin ada beberapa pertemuan yang tidak maksimal 16-nya hadir, itu merupakan kekurangan saya karena memang ya posisi saya sekarang ini bukan berdiri di dua kaki, mungkin tiga kaki, empat kaki, lima kaki gitu ya. Jadi terlalu banyak bebannya gitu tugasnya sehingga membuat kadang-kadang di pertemuan kesekian itu tidak bisa hadir sehingga diganti dengan tugas gitu ya. Itu merupakan eh, keterbatasan saya, limitasi saya gitu di mata kuliah ini. Tapi yang penting apapun itu mata kuliah harus terus berjalan. Kalau ada tugas ya dikerjakan, jangan sampai ada satu yang bolong. Kalau disuruh di V-Class ya kerjakan di V-Class, jangan sampai ada yang telat dan selip gitu. Itu akan mempengaruhi penilaian saya terhadap Anda. Ya, baik di literatur review maupun di publikasi ilmiah. Ini berlaku untuk dua mata kuliah ini ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Oke, kalau jelas cukup kasih jempol aja ya gini ya, gitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi mata kuliah literatur review ini juga nanti akan ada bahan bacaan yang harus Anda miliki. Mungkin nanti saya akan lebih sering nge-share PDF atau buku atau apapun. Bisa buku saya sendiri, bisa buku orang, ya. Karena ini mata kuliah riset, otomatis ia harus berjibaku dengan tulisan, dengan hasil riset, dengan buku, dengan jurnal-jurnal, artikel jurnal seperti itu. Itu akan saya biasakan terus gitu. Walaupun mungkin Anda akan kaget atau kurang nyaman di awal gitu. Karena ini semacam pintu gerbang untuk mengantarkan kalian ke level berikutnya itu skripsi gitu. Ya, gitu. Seperti itu. Dan yang sudah-sudah secara empiris ya orang-orang yang ngambil riset terutama itu peminatan riset itu ya tidak ada kendala rata-rata dalam hal mengerjakan skripsi gitu. Yang sudah-sudah sih begitu pengalaman saya mendidik atau membimbing itu. Kecuali si mahasiswanya sendiri yang istilahnya
tidak apa ya, tidak maksimal gitu lah, atau dia sendiri yang membuat masalah sendiri gitu. Tapi secara keseluruhan, secara general itu sih biasanya bisa gitu ya, aman lah seperti itu. Ya, apalagi ngomongin jurnal, ngomongin literatur itu kan bukan hal baru lagi. Jadi saya hanya melanjutkan saja sebetulnya. Ya, seperti itu. Kemudian nanti bersiap akan banyak tugas yang sifatnya membaca, menulis, membaca, mereview gitu ya. Dan mereviewnya bukan cuma satu, ya. 10, 20, 50, 100 bahkan gitu. Jadi untuk melatih kemampuan kita dalam membaca dan nanti mungkin akan lebih banyak artikel-artikel berbahasa Inggris gitu. Ya, seperti itu. Jadi yang dilatih itu skill kemampuan kalian membaca, mereview gitu. Bukan skill bagaimana mencari jawaban cepat di AI, bukan. Tapi skill kita dalam membaca, mereview, termasuk nanti mempresentasikannya. Jadi ketika nanti diberikan ada hasil tugas, misalkan, coba cari 50 artikel berkaitan dengan topik skripsi yang akan kalian lakukan. Kalian carilah itu ya. Kemudian setelah dicari, kalian wajib mempresentasikannya. Bukan hanya ditulis terus dikumpulkan ke varian. Enggak sesimpel itu. Tapi nanti dipresentasikan. Dan akan sedikit ditanya-tanya nanti oleh saya. Yang kalian tulis, yang kalian review itu ngerti nggak? Gitu. Jadi sampai ke sana. Jangan sampai kalian nulis tapi apa yang kalian tulis nggak ngerti. Artinya itu hanya copy paste saja. Itu hanya untuk menyenangkan saya saja gitu. Dan saya juga tidak senang kalau begitu caranya. Ya, saya akan senang kalau kalian itu melakukan tugas itu membaca betul dan juga kalian betul-betul paham isi bacaannya. Nah, itu baru saya puas di situ. Jelas sampai sini ya? Oke, baik. Nah, nanti setelah ini akan saya langsung buatkan apa V-class-nya gitu. Jadi langsung masuk semua, baik yang publikasi maupun yang literatur. Kemudian eh, terkait dengan kehadiran ya, seperti biasa itu kehadiran maksimal itu alfanya 3 kali gitu ya. Lewat dari itu tentu Anda tidak berkesempatan dapat nilai A, B maupun C begitu, karena tidak diperkenankan untuk ikut ujian sebetulnya. Semua jurusan, semua prodi ya sama begitu aturannya ya. Jadi ini bukan aturan varian ini, aturan Unila. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengerjaan tugas. Saya mau tugas yang betul-betul real dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan saya sangat bisa menilai itu. Tugas yang secara mudah dikerjakan by AI akan sangat mudah sekali saya kenali dan nilainya nol. Oke? Jadi Anda memang harus melakukan itu secara manual seperti itu. Lebih banyaknya begitu. Terkait dengan penggunaan AI nanti ada babnya tersendiri ya. Ada cara-cara penggunaan itu yang lebih manusiawi, yang lebih beretika begitu. Nah, dalam konteks sekarang kita menggunakan cara manual. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai aplikasi referensi manager ya. Tolong semua nanti diinstal di laptopnya masing-masing Zotero ya. Kalau pakai Mendeley gimana boleh. Yang penting antara dua itu. Kalau pakai EndNote yang khusus Mac boleh juga ya gitu. Nanti kita akan download banyak PDF itu dan dimasukkan ke situ. Dan laptop itu menjadi alat yang media yang wajib Anda bawa setiap perkuliahan kita secara luring ya. Jadi nanti yang tidak membawa laptop silakan tunggu di luar gitu. Dan tentu saja itu dinilai alfa seperti itu ya. Karena kita lebih banyak nanti akan berjibaku dengan laptop gitu atau media digital termasuk nanti penggunaan internet ya. Nanti kalau misalkan wifi kita bermasalah ya siap-siaplah tethering gitu kan segala macam gitu. Ya memang sudah begitu zamannya gitu. Jadi kita menggunakan secara ini. Kemudian nanti
saya agendakan juga nanti kita ada kegiatan kunjungan ke perpustakaan ya, perpustakaan daerah. Nanti mungkin di pertemuan ke berapa gitu ya, nanti kita agendakan dan Anda harus bersiap. Waktunya nanti kita atur. Apakah di waktu perkuliahan, kita waktu perkuliahan itu jam berapa ya? Jam 13 ya, hari Rabu ya? Jam berapa Nisa? Literatur itu? Pagi. Pagi ya? Jam 8 ya? Terus nyambung Ya, lagi ya kalau pagi jam verifikasi ya? 8. Iya, oke. Nanti kita atur Siapa? ya. Kalau nanti akan saya koordinasikan juga dengan pihak perpustakaan. Kalau misalkan oke ya, cus kita berangkat gitu ke sana. Ya, seperti itu. Pantau terus grup ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang penting. Dan biasakan kalau diberikan informasi itu direspon. Ya, walaupun istilah cuma sekedar baik Pak gitu. Terima kasih Pak gitu. Bukan saya pengen disanjung, bukan. Tapi saya memastikan bahwa kalian sudah membaca itu gitu. Ya. Artinya kalau sudah dibaca itu tidak ada alasan lagi gitu. Artinya sudah terkonfirmasi. Jadi nggak ada alasan, oh saya nggak tahu Pak. Kalau gimana nggak tahu? Kamu kan di grup gitu. Itu tujuannya merespon itu di situ. Ya. Jadi informasi apapun yang kita sampaikan itu terkonfirmasi oleh kalian sudah dibaca dan terima. Artinya kalian sudah tahu gitu loh. Jadi ketika nanti ada masalah ya jangan lagi beralasan, Pak saya nggak tahu lah wong kamu di grup kok. Paket saya habis, salahmu gitu. Kan bisa banyak cara ya gitu. Saya nggak nyalahkan paketnya habis, tapi kalian berpikirlah secara logik kira-kira gimana sebagai orang dewasa kalau misalkan menemukan masalah-masalah seperti itu. Jadi tolong dipecahkan ya, dipecahkan karena Anda sudah saya anggap sebagai orang dewasa semua. Kira-kira begitu untuk aturan main ya, termasuk berpakaian. Jadi saya agak ketat di sini ya, berpakaian. Kalau dosen-dosen yang lain mungkin tidak terlalu mempermasalahkan. Kalau di saya sangat bermasalah sekali gitu karena saya membawa amanat dari universitas sebetulnya masalah berpakaian ini gitu ya. Jadi tolong dijaga masalah etika berpakaian, termasuk perilaku di kelas ya. Perilaku di kelas itu ya tunjukkanlah bahwa Anda memang bersemangat dan sungguh-sungguh ingin berkuliah gitu. Jangan seperti menggugurkan kewajiban, datang saja yang penting kelihatan mukanya, tapi tidak berkontribusi apa-apa gitu ya. Pasif, jarang bertanya, ketika ditanya oleh saya juga jawabannya tidak terlalu memuaskan gitu ya. Tidak mencatat. Nah, itu ciri-ciri yang tidak betul sungguh-sungguh ingin mengikuti perkuliahan gitu. Jadi tunjukkanlah bahwa Anda effort betul, ya, seperti itu. Tunjukkanlah itu selama 16 kali nanti. Kemudian terkait dengan puasa nanti sama ya. Jadi tidak ada ya minggu depan itu ya tetap masuk gitu. Jadi pokoknya setiap sudah jadwalnya Anda standby-nya di kelas gitu. Kalau dijadwalkan di hari ini ketemu dengan varian ya sudah, nggak usah saya woro-woro lagi di grup gitu. Kita ketemu jam segini nggak usah. Pokoknya Anda sudah tahu. Selagi tidak ada informasi perubahan jadwal, ya berarti yang terakhir itu yang digunakan gitu. Nanti biar tugas PJ mengonfirmasi gitu. Saya bisa hadir atau tidak gitu. Ya. Tapi tugas Anda nggak usah dipusingin. Varian hadir nggak ya? Ini kadang-kadang mahasiswa tuh mikir yang nggak perlu dipikirin. Ya masalah dosennya hadir atau tidak, ya hadir aja di kelas jam segini di ruang D berapa misalkan. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi eh, kita belajar tertib gitu. Oke. Nah, terkait dengan perilaku juga termasuk nanti daerah kelas, daerah apa depan ruang dosen itu saya tidak mau lagi ada orang yang merokok segala macam di jam kerja gitu ya. Jadi kalau misalkan ke gap saya lihat, nah udah langsung saya tandai
Saya nggak akan konfirmasi ke kalian, tahu-tahu nilaimu akan beda aja sendiri gitu. Ya, jadi kan sudah saya sampaikan terkait dengan hal itu, kan sudah saya berikan opsi ya, lakukan di luar gitu. Karena saya masih menemukan itu masih ada yang kucing-kucingan seperti itu. Ya monggo saja, kalau pas lagi Anda sial ketemu saya, ya sudah, selesai. Jadi gimana caranya supaya aman ya sudah jangan melakukan yang dilarang gitu. Ya, kalau di luar itu ya monggo saja sudah di luar tanggung jawab saya. Ya, misalkan kalian sudah di kantin gitu kan. Ya, saya kan tidak pernah melarang kalau di kantin gitu kan. Seperti itu. Oke, buku juga silakan dibawa nanti ya, buku tulis. Itu juga akan menjadi penilaian saya juga nanti di akhir akan saya lihat gitu. Seberapa niat Anda effort dalam mata kuliah ini pun juga akan kelihatan dari seberapa banyak Anda mencatat apa yang kita bahas, diskusikan di kelas. Seperti itu. Ketika saya akan men-share, misalkan ada materi PDF, tolong itu pun juga dibaca. Jadi kebanyakan kalau saya share di grup all mahasiswa atau di ini, saya nggak tahu tuh kalau belum diperintahkan suruh dibaca, misalkan saya share hanya PDF aja gitu. Ya paling cuma di scroll aja gitu. Ya. Jadi dalam mata kuliah literatur ini saya akan share banyak nanti dan nggak akan saya suruh untuk silakan dibaca, saya share aja. Tiba-tiba nanti minggu depan saya bikin kuis tiba-tiba dan saya akan tanyai satu-satu. Gitu. Kira-kira apa bahasan di bab ini seperti apa gitu. Nah, itu untuk melatih supaya kalian tuh diberikan umpan ibarat ikan disamber gitu. Kalian diberikan bahan bacaan, dicek, dibaca. Walaupun belum full bacanya, tapi minimal ada keinginan untuk membaca saja. Memahami itu apa sih gitu. Itu sudah luar biasa itu kalau itu kalian lakukan gitu. Ya, karena judul mata kuliah kita yaitu riset gitu. Jadi buat orang yang nggak biasa baca pun, saya paksa biar baca. Suka tidak suka, ini tidak bicara suka tidak suka gitu. Karena ini mata kuliah wajib. Beda dengan publikasi ilmiah. Seperti itu. Memang Anda dengan penuh kesadaran memilih itu kan gitu. Kira-kira gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini terkait dengan literatur review? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kita absen ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya saya tahu kalian lelah lah, sama. Kita semua lelah ya, gitu ya. Tapi ya begitulah. Kita harus sebagai orang dewasa sama-sama menjalankan kewajiban kita, gitu. Itulah salah satu tujuan pendidikan, memiliki kesadaran. Suka tidak suka ya harus dilakukan, gitu. Seperti itu ya. Untuk kuliah kita jam 8 ya, untuk literatur review ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa Oh. lu? Atau yang ada yang mau dimajukan, Bahari mau jam 7. Enggak, Pak. Jam 8 aja, Pak. Jam 8 aja sudah, Pak. Oh gitu. Ya, saya monggo kalau mau jam 7 ya boleh gitu. Oke, sebentar. M Dimas, ada nggak? Nggak ada ya. Dava,
Dava ada nggak? Nggak Hadir, ada. Pak. Oke. Raihan, Gilbert, Hadir, Pak. Ashifa, Hadir, Pak. Rizka, Hadir, Pak. Sony, Hadir, Pak. Afifa, Hadir, Pak. Bahari, Hadir, Pak. Yolanda, Hadir, Pak. Galang, Galang mana Galang? Ada yang ngasih tahu dia nggak? Dia Dia ada di grup sepertinya nggak? sepertinya tidak mengambil, Pak. Oh, kalau nggak ngambil nggak mungkin namanya ada. Wong di sini ada kok di absennya. Di grup ada nggak dia? Coba kalian jangan ini apa saling mengingatkan gitu ya. Jangan cuek sama teman sendiri ya. Siapapun Baik, harus Pak. diingatkan gitu loh. Itu saudara kalian bagaimanapun itu saudara kita gitu. Kalian harus saling mengingatkan. Kalau udah diingatkan masih sama ya sudah, tugas kalian sudah selesai. Baik, Pak. Carol ada, Erika, mana Erika? Hadir, Pak. Yodi, Yodi nggak ada. Cynthia, Hadir, Yodi, Pak. Yodi Yodi hadir, Pak. saya, Yodi saya lihat tadi kok left grup sih. Saya kira kamu udah nggak kontrak lagi. Yodi HP-nya bermasalah Pak ini. Mic-nya nggak bisa bersuara sama ini Pak. Nggak ada Terus suara nggak, dari tadi dia nge-zoom-nya. terus nggak ada di grup. Ada Pak. Tadi saya lihat live soalnya tadi tuh. Ada dia Pak. Awas ya, nanti hati-hati kalau informasi nggak sampai, konsekuensinya tanggung sendiri. Tadio, nggak ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Kupar, Kupar nggak ada. Hadir, Pak. Narma, Hadir, Bapak. Adinda, Hadir, Pak. Kartini, Hadir, Pak. Farens, Farens nggak ada. Nggak hadir ya. Ya, Nisa ya, nggak ada ya. Iya, Pak. Tidak ada, Pak. Caroline, Hadir, Pak. Angie, Hadir, Pak. hmm, Gede, Hadir, Pak. Eka, tidak ada. Latifah, Hadir, Pak. oke. Jadi yang alfa itu Farens, Eka, siapa lagi? Galang ya, sama Dimas. Ada yang belum disebut nggak namanya? Mohon Saya maaf Pak Pak, Muhammad Rizky, Pak. Nah, iya ini saya ada juga yang Pak terlupa Rizwan juga. Yasin. Enggak, di sini nggak ada. Jadi ini informasi juga ya untuk kalian yang sampai pertemuan ketiga kalau misalkan masih belum muncul namanya, ya saya nggak akan ini perbolehkan untuk ikut kuliah karena memusingkan saya di akhir itu. Pak, saya, Pak. Udah, kakak udah. Yang Pak belum Reza masuk Raid apa? sudah belum, Pak? Sudah, sudah. Ini yang belum masuk hanya Rezwan ya. Sama Hernan, Pak. Hernan Crespo Pak. Nah, silakan diurus itu Siapa? ya. Karena saya Ya nggak Pak. mau disuruh kerja 2 kali di akhir itu ngerjain itu. Izin, Pak. Inas juga, Pak. Ya Sama termasuk Marcella, Pak. ya termasuk Inas tuh. Marcella juga. Silakan diurus ya. Saya kasih sampai batas pertemuan ketiga tuh. Kalau misalkan masih ini ya udah ngulang Ya aja Pak. gitu. Bukan variannya yang ini namanya sistem gitu loh. Kalau saya sih bukan ngelarang kalian kuliah enggak, tapi sistemnya begitu. Dan itu akan dan saya sudah mengalami
kemarin dipusingkan juga oleh satu dua mahasiswa itu. Begitu. Hadir, hadir, hadir gitu. Tahu-tahu di sistem nggak ada, giliran udah dikunci, muncul sendirian gitu. Saya nggak mau lagi seperti itu. Jadi bagi yang namanya belum disebut di sini artinya belum muncul, silakan ya diurus administrasinya gitu. Jadi kalau lewat dari pertemuan ketiga itu masih belum ini ya, Anda sudah tahu jawabannya seperti apa gitu ya. Rezwan ya, Inas, begitu ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Pokoknya harus saya hanya mau mengajar yang ada namanya di absen siakadu udah titik. Dan mau input nilai gitu. Yang tidak ada ya silakan Anda urus gitu. Kalau nggak ada ya saya nggak mau input nanti nilainya seperti apa. Walaupun Anda ikut kuliah gitu. Ya, jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke, Jelas, baik. Pak. Kalau sudah Jelas, Pak. jelas dan tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan untuk kuliah kontrak yang literature review. Nah, kita lanjutkan yang publikasi ilmiah. Silakan Anda yang tidak ngontrak publikasi ilmiah meninggalkan ruangan Zoom ini. Monggo, silakan. Jadi Baik, yang terima kasih Bapak. ya, Baik, Pak. yang Permisi, Baik, Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Baik, yo, terima kasih, Baik, Pak. Itu yo. bisa izin. Baik, terima Bapak. kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini Zaki ngambil ini riset. Enggak, Pak. Ini masih cari keluarnya, Pak. Oh, kirain mau ngambil riset. Enggak, Pak. Nah, ini berlaku juga ya aturan yang tadi saya sampaikan ya untuk mata kuliah publikasi ya secara umum ya. Sama, terkait namanya yang belum ada nanti di absen. Nah, itu juga segera diselesaikan. Karena lewat dari pertemuan tiga, saya nggak mau lagi ngabsen, nggak mau lagi nginput. Gitu. Itu mengerjai saya itu nanti di akhir. Ya, jadi silakan diurus gitu. Oke, sebentar. Saya coba mau ngatur absen publikasi dulu. Oke, eh, kita lanjut ya. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 14 di sini tercatat di sini. Coba, kita coba ini kan. Asifa ada? Hadir, Pak. Rizka masih hadir ya? Hadir Pak. Afifa, Hadir Pak. Harold, Yolanda, Hadir, Pak. Rintia, Hadir, Pak. Kartini, Hadir, Pak. Narma, Caroline, Eka tidak ada ya? Latifah. Berarti di sini Hadir Pak. ini Inas nih ngambil nggak Inas? Ngambil, Pak. Itu ya Inas ya? Sama ya tadi ketentuannya ya? Ya, jadi kalau sampai minggu ketiga ini belum muncul di sini, saya anggap kamu tidak kuliah gitu, ya.
Pak Erika belum disebut. Erika, siapa itu Erika? Pak, aku ngambil mata kuliahnya. Hah? Ambil Izin, mata Pak. kuliah. Belum dipanggil, Pak. Erika belum, Pak. Erika, udah kok itu. Siapa lagi yang belum dipanggil? Adinda, Saya, Pak. Izin, Upar, Pak. Enji, Pak. Adinda sudah. Adinda. Adinda nggak ada. Ada, sudah. Angie sudah. Upar, Pak. Izin, Pak. Kupar. Kupar belum ada ini. Kupar belum ada namamu di sini. Belum kontrak ya? Belum KRS-an? Sudah, Pak. Nggak ada ini. Nggak ada ini. Di daftar saya, Asifa, Rizka, Afifa, Yolanda, Harol, Erika, Rintia, Kartini, Narma, Adinda, Caroline, Angie, Eka, Latifa, udah. Lewat dari itu nggak ada. Kenapa belum ada? Kupar? Kenapa belum ada? Bentar saya konfirmasi lagi ke PA dulu ya, Pak. Ya. Nah, ini tugas Harol ya nanti ya, mencatat ya. Harol mana Harol? Ya, Pak. Gitu. Ya, ini kadang-kadang ada yang sudah saya absen di Siakadu tapi nggak tertulis gitu loh. Yang kayak begini-begini nih tugasmu ya. Dicatat gitu tiap pertemuannya. Baik itu yang secara daring maupun luring gitu. Pertama yang belum tercatat di Siakadu. Oke. Nah, saya lanjut ya. Untuk publikasi ilmiah ini berbeda dengan literatur review. Sama-sama riset tapi berbeda alurnya. Kalau literatur review kan kita lebih banyak mengecek atau mereview tulisan-tulisan terutama dari buku dan jurnal ya. Nah, sementara kalau publikasi ilmiah ini step-step atau langkah-langkah kita membuat jurnal. Ya. Jadi nanti di akhir luarannya itu kalian akan membuat artikel jurnal gitu ya. Dan artikel jurnal yang berharga bagi prodi maupun bagi kalian itu yang bersinta. Jadi tolong siapkan diri dari sekarang tuh. Nanti di akhir siapkan draft yang nanti insya Allah sudah tersubmit atau syukur-syukur sudah sampai terbit gitu loh di jurnal yang bersinta. Nah, karena saya tahu angkatan kalian ini sudah pernah ada pengalaman kan jurnal, jadi saya kira itu tidak terlalu sulit. Jadi mulainya tidak dari nol gitu ya. Minimal kalian sudah ada. Apalagi di sini ada beberapa kawan kita juga sudah pernah membuat jurnal gitu. Kayak misalkan Harol, ya Rizky dan rata-rata semua kan sudah. Cuman masalahnya kan kalau yang itu bikinnya berkelompok, kalau untuk publikasi ilmiah sekarang masing-masing sendiri sendiri gitu. Ya. Kalau berkelompok kan kemarin sudah dan itu ada yang cuman nitip nama doang gitu kan. Yang ngerjain satu orang segala macem gitu. Saya tahu itu. Nah, tapi kalau misalkan sendiri-sendiri ini ya tidak bisa tidak. Jadi Anda memang harus mempersiapkan dari sekarang gitu. Ya. Nah, jadi walaupun ini masih pertemuan pertama, tapi dari sekarang sudah mulai dipikirkan. Anda mau punya judul seperti apa? Otomatis tentang musik ya. Awas jangan bikin tentang apa namanya? Seni rupa atau seni tari gitu karena kalian kan musik gitu. Jadi berhubungan dengan musik. Lebih khusus lagi tentang pembelajaran musik ya. Jadi sebetulnya literatur review dengan publikasi ilmiah itu komplementer, artinya saling berkaitan, saling menunjang. Kalau kalian sudah melakukan literatur reviewnya dengan benar, dengan baik, sudah mengecek literatur itu, nanti literatur itu akan digunakan dalam penulisan jurnal gitu. Jadi the next step-nya itu adalah menulis artikel setelah melakukan literatur review gitu. Seperti itu. Ya. Kenapa namanya publikasi ilmiah? Publikasi ilmiah itu adalah
tahap akhir dari sebuah riset sebetulnya. Jadi sebetulnya ketika kalian menulis jurnal ilmiah, itu harus ada penelitiannya dulu. Makanya kakak-kakak tingkat kalian itu yang bikin skripsi, itu nggak selalu bikin jurnal dulu kan baru skripsi kan, tapi bikin skripsi dulu baru bikin jurnal, karena memang tahapannya begitu. Jadi bikin penelitian dulu, baru kalian bikin ringkasan dari penelitian itu dalam bentuk jurnal gitu. Kalau penelitian skripsi kan bisa sampai 100-200 halaman kan, tapi kalau misalkan jurnal itu hanya maksimal 10-20 halaman gitu. Ya. Nah, jadi sekarang sudah mulai dipikirkan. Nanti next akan saya minta tuh topik-topiknya tuh. Topiknya aja dulu tentang apa. Dan topik itu bukan judul ya. Topik itu bukan judul. Topik itu ibaratnya tema yang khusus, yang spesifik yang kalian mau ambil gitu untuk riset kalian. Ya. Nah, untuk penulisan artikel jurnal itu ada dua metode, ada dua sudut pandang. Yang pertama itu adalah hasil riset. Ya, yang berikutnya adalah konseptual. Jadi kalau konseptual itu kalian punya pemikiran apa gitu ya. Tidak harus melakukan riset, tetapi konsep yang ada di pikiran kalian terus kalian tumpahkan di situ menggunakan sitasi, tetap ya menggunakan kutipan-kutipan gitu. Nah, itu juga bisa. Karena nanti targetnya adalah jurnal bersinta, maka bikinnya harus benar-benar. Jadi nanti mungkin di pertemuan setelah saya jelaskan basic-basic nulisnya, nanti pertemuan 5 sampai seterusnya itu mungkin seperti kayak bimbingan aja. Ya. Jadi kita akan memantau progresnya nih. Misalkan Rizky sudah ngerjain berapa halaman misalkan. Sudah ngerjain bagian apa aja. Misalkan introduksi, metodologi misalkan ya kan. Nanti akan kita kuliti bersama bareng-bareng gitu dalam forum ini. Nanti teman-teman akan mengkritisi tulisannya Rizky misalkan. Gimana kalau gini Ki? Jadi bukan hanya saya gitu. Ya. Jadi akan seperti itu. Jelas nggak sampai sini adik-adik? Jelas, Pak. Ya. Jadi ujungnya adalah pembuatan jurnal gitu ya. Seperti itu. Untuk tugas akhirnya. Tapi kan kita step by step dari awal ini sampai pertemuan ke-16 begitu. Ya. Nah, jadi kita punya waktu sekitar 4 bulan ya. Sampai itu terbit. Sebetulnya gini, kalau kalian gercep 2 minggu itu sebetulnya sudah bisa jadi itu artikel itu. Ya. Atau paling lama sebulan lah. Sebulan itu masa penggemblengan kalian nulis artikel dari mulai introduction, metode, terus result dan discussion sampai ke conclusion. Conclusion itu artinya kesimpulan. Dan jangan lupa menggunakan Zotero. Ya. Nanti yang daftar pustakanya nggak pakai Zotero atau Mendeley, saya kembalikan. Jadi wajib menggunakan itu. Ya. Jadi di mata kuliahnya itu sudah betul-betul ultimate ya. Kita sudah mengimplementasikan seluruh pengetahuan kita yang kita dapatkan dari kuliah-kuliah sebelumnya, termasuk literatur review yang sekarang sedang kita ambil juga. Jadi nanti kalian sudah mengimplementasikannya di mata kuliah ini begitu. Ya. Jelas ya? Nah, makanya kalau pengen aman ya gerak cepat. Dari sekarang sudah mulai cari topik, sudah mulai melakukan literatur review, kumpulkan artikel-artikel yang ingin kalian bikin topiknya, masukkan di Zotero, dan mulai menulis. Mencicil aja, ya. Mencicil 1 hari 2 paragraf misalkan, atau 3, nanti kan tahu-tahu udah jadi tuh. Seperti itu. Ya. Dan karena ini adalah akan disubmit nanti ke jurnal, nanti sebelum, jadi akan saya buat timeline ya. Target di pertemuan 10 itu semua maksimal sudah tersubmit lah. Submit itu ingat, submit itu intinya dia baru submit, baru upload. Bukan diterima loh ya. Karena dari submit biasanya ada jeda lagi untuk itu direview dan itu nggak sebentar.
paling cepat itu 2 minggu misalkan di review kan, baru dapat dapat ini eh, pengumuman atau notifikasi ke email kalian, ya, seperti itu. Nah, nanti untuk penulisan jurnal, misalkan Rizky nih, kan sendirian. Nanti untuk penulis keduanya, masukkan nama dosen, ya. Terus Afifah juga. Jadi 2 orang yang nulis gitu, ya, seperti itu. Tapi intinya mah itu nanti terakhir aja. Yang penting jadikan dulu aja ininya eh teksnya gitu. Kalau udah ada teksnya mah gampang, itu tinggal touch up aja, itu terakhir-terakhir itu yang kayak gitu, ya. Jadi nanti kita bikin timeline. Jadi pertemuan sekarang ini silakan kalian sudah mulai gunakan Zotero, mencari literatur review, mulai mengetik bagian latar belakang dulu ya, introduksi, bagian pendahuluan. Nah, nanti minggu depan progresnya akan kita minta. Jadi sudah mulai berjalan ini, ya, seperti itu. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke, ya. Nah, itu tugas yang pertama ya. Jadi kalian sudah mulai jalan dari sekarang, seperti itu. Nanti untuk di yang akan digunakan sebagai nilai UAS itu adalah itu sudah sampai ke dapat LOE. Syukur-syukur kalau terbit ya. Tapi kalau nggak terbit pun juga kan saya masih memaklumi gitu. Tapi yang penting itu sudah ada LOE-nya. Untuk dapat LOE itu butuh waktu, ya, butuh waktu. Makanya sekarang berproses. Nah, syukur-syukur materi yang menjadi topik ini itu sama dengan yang mau kalian ambil di skripsi gitu. Jadi kalian konsisten aja, ya, dari sekarang. Keuntungannya banyak nanti. Jadi kalian nggak pusing nanti ketika sekalian skripsi gitu. Nggak nulis lagi dari nol gitu. Oke? Kemudian yang berikutnya mulai membidik jurnal-jurnal. Nanti kita akan simulasi juga mencari. Kalau kemarin kan kita ke Musikolastika ya, ke mana lagi? Grenek. Nah, kita cari nanti jurnal-jurnal kemungkinan yang lain gitu. Nggak mesti berbau musik, misalkan kayak Adinda misalkan. Dia pengen pembelajaran ensemble musik sekolah di PAUD gitu. Bisa kamu nyari jurnal-jurnal PAUD bisa, ya. Nggak mesti ke jurnal pertunjukan musik atau jurnal musikolastika gitu. Nah, jurnal PAUD itu banyak di kampus-kampus lain seperti di UIN ada, di STKIP juga kadang-kadang ada jurnal gitu. Setiap kampus tuh pasti punya jurnal gitu. Tinggal kalian nyarinya aja, nanti akan kita cari. Sebetulnya di YouTube itu udah banyak tutorialnya mencari jurnal bersinta gitu ya. Kalau kalian kreatif udah bisa nyari sebetulnya. Tapi kalau masih butuh disuapin dari saya juga ya monggo. Nanti saya suapin ya. Saya ajarin caranya gitu. Ya. Jadi ini kreatif kita sebetulnya sebagai seorang mahasiswa ya. Harusnya sih di level kalian ini nggak perlu disuapin lagi, udah tahu. Kecuali memang yang hal-hal yang sifatnya emang nggak ada di YouTube, nggak ada di mana-mana gitu. Bisa kalian tanya ke saya. Oke? Nah, kemudian nanti kita juga akan banyak berdiskusi ya. Jadi minggu depan, sekarang ini kalian sudah mulai merancang topik tulisan. Minggu depan minimal sudah ada bagian latar belakang, gitu ya. Jadi jangan kelamaan mikir topiknya nih. Sudah ada, terus nanti ditulis dalam Microsoft Word. Nanti kita presentasikan satu-satu. Tergantung secara acak nanti. Cukup nggak untuk waktunya, tergantung waktu nanti. Yang penting nanti satu orang itu akan dibahas gitu ya oleh saya dan juga akan dipertanyakan oleh teman-teman semua. Seperti itu. Oke? Nah, jelas ya sampai sini ya? Pak. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, tadi saya jelaskan ya bahwa untuk menulis publikasi itu kan meneliti ya. Harus ada proses literatur review gitu ya.
Atau minimal kita melakukan penjajakan. Intinya begitu kan literatur review itu ya. Kita melakukan penjajakan, kita melihat banyak hal gitu kan. Dan literatur review itu kalau dalam spesifik dalam artikel itu kan kita mereview literatur-literatur ya, tulisan-tulisan sejenis gitu. Entah itu jurnal, buku, atau artikel lain gitu ya. Tapi dalam dalam sudut pandang saya ingin memperlebar konteks literatur itu. Jadi bisa saja literatur itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi bisa dalam bentuk event, dalam bentuk kejadian gitu misalkan. Misalkan nih, Rizky itu mengambil judul tentang pembelajaran gitar atau misalkan kompetensi siswa SMP dalam menghadapi lomba FLS 2N gitu kan. Misalkan begitu ya. Ambil judulnya gitu loh. Ada kaitan dengan lomba nih FLS 2N nih. Berarti ada momentum FLS 2N yang harus Rizky ikuti gitu loh. Kapan nih misalkan ada FLS 2N terdekat nih? Oh, besok bulan Mei misalkan. Selain kamu membaca literatur, kamu juga kalau bisa ya hadir di event-event FLS 2N itu supaya pemahamanmu tentang itu semakin lebar gitu. Nyambung nggak, Rizky dan teman-teman? Gitu ya. Nah, kebetulan dalam waktu dekat ini, hari Jumat besok ini ada namanya bulan apa itu ya? Bulan bintang apa-apa tadi ya. Saya ketemu dengan Pak Heru sama Pak Bian tadi. Di Sanggar Garden Story. Itu Jumat malam. Itu ada semacam pertunjukan. Nah, saya ingin kalian hadir di sana. Ya, terus kemudian nanti membuat semacam analisis singkat lah ya untuk melatih kemampuan kalian mereview tadi. Kalau biasanya yang direview itu adalah artikel, ini yang kita review adalah event. Jadi sebagai salah satu implementasi yang barusan saya jelaskan tadi, bahwa nanti yang akan kita review itu bukan hanya artikel berbentuk tulisan saja, tetapi bisa jadi event gitu. Nah, silakan nanti Anda hadir di sana. Nanti Harold, tolong di absen juga ya, hadirnya gitu ya. Itu. Baik, Pak. Terus nanti minggu depan kita ada 2 agenda, yaitu membahas tentang introduksi yang tadi saya sampaikan, masing-masing sudah harus buat. Kemudian juga nanti hasil dari kalian menyaksikan itu ditinjau dari sudut pandang literatur review, sebagaimana mata kuliah kita yang kita sedang jalani begitu. Ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Cukup? Untuk yang acara di Sanggar Garden Story itu sekitar jam 8 ya. Jadi silakan hadir di sana nanti. Koordinasi dengan Pak Agung Hero dan juga Pak Bian. Nah, nanti kita akan lihat gitu bagaimana kalian melihat event itu atau pertunjukan itu. Aspek apa saja yang sempat kalian catat. Nanti akan kelihatan nih critical thinkingnya sejauh mana gitu. Ya, gitu. Nah, siapkan catatan ya atau alat rekam supaya kalian bisa melihat event itu secara lengkap gitu dari berbagai sudut pandang. Apakah dari sudut pandang performance, apakah dari sudut pandang tata kelola misalkan, manajemen, apakah dari sudut pandang pemain, talentnya, apakah dari sudut pandang pengkaryaan, apakah dari sudut pandang virtuositasnya. Oh, banyak banget ya ternyata ya yang bisa kita olah gitu. Nah, inilah mata kuliah riset namanya ya. Jadi sudah banyak kita mereview, berdiskusi, dan membahas persoalan-persoalan berkaitan dengan musik. Seperti itu. Cukup jelas? Oke ya, saya kira cukup ya. Untuk mata kuliah publikasi ilmiah sudah saya absen tadi. Tolong yang masih bermasalah absennya segera diselesaikan. Saya tidak mau lagi dipusingkan nanti di akhir gitu ya.
Jadi tugas kalian tuh, termasuk yang belum divalidasi oleh PA-nya, silakan selesaikan. Saya beri waktu sampai minggu ke-3, gitu ya. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri Izin perkuliahan kita. bertanya, Pak. Ya, Izin silakan. bertanya, Pak. Untuk di Siakadu kan jadwal mata kuliah publikasi itu ada di jam 5 sampai jam 6.40 sore, Pak. Itu apa sudah fix di jam segitu atau hanya di Siakat saja, Pak? Ya, itu hanya disiakat saja. Karena kan nggak mungkin juga. Bahkan saya ada yang ngisi mata kuliah itu jam 10 malam. Ya kan? Kira-kira masuk akal nggak itu? Kenapa begitu? Karena sistem Siakadu kita ini sekarang lagi kacau. Kacau kenapa? Karena perubahan jadwal di mana-mana. Dosen pindah ke sini, kadang-kadang tidak konfirmasi segala macam, jadinya kacau. Yang pusing Pak Prisma sama Mas Randy nginputnya gitu ya. Kalau saya lebih memilih ngikutin saja alurnya seperti apa. Yang penting kan ada yang memang sesuai dengan jadwal, misalkan jadwalnya memang Rabu jam setengah 1 atau jam 13.30, ya udah ikutin itu aja. Ada memang yang nggak masuk akal, misalkan jam 8 malam gitu. Nah, berarti sesuai dengan kesepakatan terakhir dengan dosennya. Kan kita sudah bersepakat ya, literatur itu Rabu ya. Rabu apa Kamis? Rabu ya. Literatur. Nah, Rabu, Rabu, Pak. Rabu pagi nanti langsung nyambung lagi ke publikasi kan gitu. Ya sudah, berarti begitu saja. Sementara kalau saya belum ada konfirmasi perubahan jadwal lagi, ya udah ya jadwal yang terakhir yang kita sepakati, yang kita ikuti. Dan juga ketika nanti ada dosen lain pengen ganti, kalian juga harus teriak gitu. Pak, maaf sudah ada di booking dengan mata kuliah Pak Aryan, gini-gini belum ada perubahan jadwal gitu aja. Ya, Oke? berarti untuk publikasi di hari Kamis pindah ke hari Rabu setelah literatur ya, Pak? Ya, gitu ya. Ya, terima Sementara kasih, Pak. begitu ya, sambil menunggu konfirmasi lagi gitu ya. Insya Allah sih saya nggak akan seenaknya ngerubah-rubah jadwal kalau misalkan memang itu tidak urgent gitu ya, seperti itu. Dan yang berikutnya tolong nanti PJ dan teman-teman cari ruangan ya yang betul-betul memang itu tidak digunakan ketika memang kita harus ketemu di mana gitu. Misalkan suatu waktu saya bisa ketemu tapi di pusat, ya kan? Silakan cari ruangannya dulu gitu kan. Pastikan bahwa itu tidak dipakai baru kita nanti masuk ke kelas itu ya. Seperti itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Sisanya nanti akan saya share gitu ya. Nanti sebentar lagi saya akan coba buatkan V-kelasnya gitu. Oke, saya kira itu dulu sementara informasi pentingnya. Nanti kalau ada yang lain-lain saya tambahkan. Seandainya misalkan ada yang terlupa, saya akan tulis di grup. Silakan pantau grupnya saja. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya lanjut. Harold sudah tercatat? Harold, aman? Aman Pak, sudah dicatat yang hadir Pak. Oke, baik. Nanti di kelas juga gitu ya kalau bisa ya. Di foto. Kalau ini kan bisa di screenshot nih. Nanti di foto aja ya supaya ketahuan gitu. Ini muka-mukanya siapa yang hadir yang enggak gitu ya. Tercatat semua gitu. Karena pengalaman kemarin ada yang selip satu geger satu kelas gitu ya. Ini kita mengantisipasi supaya nanti tidak ada kekeliruan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.